soal ijazah presiden asli itu apa tidak, itu pelanggaran hukum atau pelanggaran etik. Ini sebenarnya tidak akan terjadi soal pelanggaran itu kalau undang-undangnya ketat. Orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong, kasih aja, ini ijazah saya. Walaupun ijazah saya harus hati-hati, harus betul disimpan baik-baik. Nanti di belakang hari dipertanyakan kalau tidak ada aslinya. Kan itu pasti orang pinter semua yo. Wah, tapi saya tidak mau kalah. Saya suruh Pak Handoko saya suruh di testing dengan ini ilmu psikologi. Jadi IQ-nya sama EQ-nya. Intelligence quantum sama emotional quantum. Nah supaya apa? Ini bener pinter atau ngerepek iki. Orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong, kasih aja, ini ijazah saya. Gitu loh. Nah dengan demikian, lah ini kan saya pusing ya ngurusi orang pinter-pinter ya. Saya sendiri juga bingung sebetulnya. Kenapa? Loh, tapi saya punya bukti. Jadi kata orang, saya kan apa itu namanya? Mesti tesis lah, mesti apa segala ya. Nah saya jadi banyak tanya dulu dong sama, oh gitu toh. Itu sudah lebih katanya sama orang yang sekolah membuat untuk disertasi. Kan saya cuma 3 tahun presiden. Loh iyalah mesti terus terang lah. Orang sekarang karena takut atau apa. Walah kalau saya dengeri orang ngomong, ini niatnya apa atau benernya. Wah kiri kanan dulu ke sana. Padahal saya sudah tahu maunya ke situ. Saya suka kangen loh sama para pendiri bangsa. Kalau ngomong tuh ceplos gitu loh, enak, mbak ular kambang gitu loh. Dan kemauan yang kuat untuk bekerja, bukan gelar. Selepas Anda di sini, apabila Anda memilih untuk berusaha, karena memang itu pilihan yang paling mungkin pada dewasa ini, ialah ada bukan ijazah aja yang penting lagi. Saya semenjak lulus tahun 1967, 58 tahun yang lalu, cuma 1 kali saya buka ijazah saya. Lainnya di lemari. Walaupun ijazah saya harus hati-hati, harus betul disimpan baik-baik. Nanti di belakang hari dipertanyakan kalau tidak ada aslinya. Ya. Itu masalah besar. Kalau Anda sudah jadi gubernur, jadi bupati, jadi apa, ditanya ijazah tidak ada, Anda memalukan seperti ini. Jadi tolong diplastik nanti ijazah Anda itu supaya aman. Ya. Nah itulah sedikit tentang ijazah. Sering terkaget-kaget ketika presiden tiba-tiba membuat kebijakan tertentu yang itu pasti rakyat tidak suka, tapi tidak ada undang-undang yang melarang. Karena itu bukan pelanggaran hukum pidana, mungkin secara diam-diam itu abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Kekisruhan belakangan ini apa yang banyak terjadi? Misalnya soal ijazah. Soal ijazah presiden ribut sampai sekarang, masif sekali gerakannya. Itu apakah tidak bisa ditangkal agar tidak sampai terjadi suatu saat hal-hal seperti itu? Soal ijazah presiden asli itu apa tidak, itu pelanggaran hukum atau pelanggaran etik. Ini sebenarnya tidak akan terjadi soal pelanggaran itu kalau undang-undangnya ketat, mengatur, mengantisipasi agar itu tidak terjadi, dan kalau terjadi apa akibatnya. Misalnya kasus ijazah Pak Jokowi yang sekarang ini, saya ikut bicara sebentar kemarin. Saya tidak peduli apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak. Saya tidak peduli karena itu tidak akan ada akibatnya terhadap proses ketatanegaraan kita. Dalam arti begini, taruhlah
misalnya. Betul tuh, ijazah Pak Jokowi palsu misalnya. Lalu ada yang mengatakan gini, kalau betul ijazah Pak Jokowi palsu, maka seluruh keputusan-keputusannya selama menjadi presiden itu batal, tidak sah. Saya bilang enggak lah, apa hubungannya? Itu kan hukum tata negara. Kalau pidana iya, pidananya bisa. Kalau terjadi pemalsuan itu karena kebohongan publik, karena pemalsuan itu bisa, tapi pidana itu tidak menyangkut ketatanegaraan, ke orangnya. Kalau ketatanegaraan misalnya pengadilan memutuskan hari ini, presiden kemarin ijazahnya palsu, maka semua keputusan jasa ya bubar negara ini. Kalau kita membahas tentang isu-isu dugaan ijazah palsu Pak Jokowi yang selama ini menjadi ramai dan menjadi bumerang di masyarakat ya, ini tentunya kita selalu mengkait-kaitkan dengan logika ya. Ini ada beberapa tokoh tadi, khususnya Bu Megawati, itu bilang katanya tinggal tunjukkan saja ijazahnya. Ini sebenarnya video lama, akan tetapi ini juga suatu contoh ya buat kita semua agar kita ini menyederhanakan masalah atau kemelut atau kegaduhan di masyarakat. Karena saat ini tentu kita semua tahu bahwa masyarakat ini sangat gaduh sekali tentang isu-isu ijazah. Beberapa pihak ya merasa sangat-sangat kaya, seperti diadu domba saja ya. Bahkan ada pro, ada yang kontra, itu sangat wajar sekali. Akan tetapi ini menjadi pembahasan yang sangat penting, fenomenal, dan dikonsumsi oleh banyak publik ya, dikonsumsi oleh banyak masyarakat. Nah, apakah hal ini juga tidak akan menguras-nguras tenaga masyarakat juga harus membahas hal-hal yang seperti ini dan mengikuti hal-hal yang seperti ini? Seharusnya kan kita semua mengikuti, atau kita ini sekarang harus menuju ke masa depan yang lebih baik dan yang lebih cerah tentunya. Untuk masalah ekonomi, kemajuannya seperti apa, dan masalah lapangan pekerjaan, dan masalah-masalah lainnya itu masih banyak sekali yang tentunya harusnya dibahas ya. Kan tetapi ini masih saja terus bergulir, bahkan semakin gaduh setiap hari jika kita melihat di media mainstream ya, dan di media-media sosial lainnya, contohnya seperti di kanal-kanal YouTube, kanal-kanal TikTok ya, seperti itu ya. Jadi banyak sekali masih gaduh sekali. Karena apa? Ya salah satunya seperti yang dikatakan oleh Bu Mega tadi ya, bahwa sebenarnya tinggal tunjukkan saja gitu ya. Masalah ijazah ini tinggal tunjukkan saja, karena tidak memakan biaya apapun untuk menunjukkan itu, tidak harus mengorbankan apapun, karena ini kan bukan suatu aib atau bukan suatu hal yang nanti membuat kita ini akan menjadi jatuh dan menjadi hancur sehancur-hancurnya jika kita harus menunjukkan ijazah. Nah, akan tetapi kan banyak sekali yang mengatakan, seperti pendukungnya Pak Jokowi ini mengatakan, ya kalau ditunjukkan ijazahnya nanti jadi contoh, nanti bisa-bisa semua orang dimintai untuk memperlihatkan ijazahnya. Ya tidak, karena yang diminta ijazahnya ini kira-kira yang dicurigai dan yang menjabat publik, yang ijazah tersebut untuk mendaftarkan untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik ya, gitu ya. Pejabat publik berarti kan publik berhak untuk mengetahui dan melihat siapa sih sebenarnya calon legislatif kita, calon DPR kita, calon wakil presiden kita, calon presiden kita, calon gubernur kita. Itu kita wajib, dan kita perlu tahu kalau kita ini curiga misalnya, oh orang ini kayaknya meragukan nih misalkan ijazahnya. Nah, boleh kita itu sebenarnya melihat, harusnya kan seperti itu. Akan tetapi hal-hal tersebut sekarang ini menjadi polemik dan menjadi suatu alasan bahwa ijazah tersebut tidak bisa serta-merta untuk dilihat, karena memang ada undang-undangnya, dan tidak serta-merta kita atau orang yang diminta menunjukkan ijazah tersebut langsung memperlihatkan. Itu tidak boleh ya, karena ini hak privasi dan ini adalah dilindungi oleh undang-undang, katanya kan gitu ya, dilindungi undang-undang. Jadi tidak bisa sembarangan untuk memperlihatkan tanpa persetujuan.
Dan jika ingin memperlihatkan nanti harus di pengadilan, kecuali pengadilan yang minta atau hakim yang meminta, katanya seperti itu. Nah ini kan sebenarnya kan menguras waktu, menguras tenaga, menguras juga masalah materi, itu juga udah pasti ya. Itu pasti ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena Pak Jokowi juga saat ini kan tidak mungkin tidak, itu tetap harus mengeluarkan dana untuk membayar penasihat kuasa hukum ya, atau membayar lawyer, membayar relawan, itu sudah pasti tidak mungkin ya. Karena hal tersebut, ini masalah ini sudah, apalagi sudah nyampe ke pelaporan ya, ke Polda ya. Ini tentunya ya pasti ya membutuhkan dana, tidak mungkin tidak akan. Tapi saya tidak memungkiri dan saya yakin bahwa Pak Jokowi itu mampu gitu ya, mampu untuk membayar mau berapapun itu mampu. Akan tetapi ya daripada buat bayar lawyer ya, terus pikiran kita capek, terus dihujat terus ya kan, terus kita harus kesana kemari ya, diundang misalkan kayak polisi, itu kan capek juga ya, menghabiskan tenaga, waktu, pikiran, dan materi. Ya alangkah baiknya kalau memang itu bukan aib dan memang benar ijazahnya asli, ya tinggal tunjukkan saja. Itu kan lebih enak ya, lebih irit, dan akhirnya masyarakat ini tidak akan gaduh. Akhirnya masyarakat juga akan diam ya kan, akan diam 1000 bahasa. Justru Pak Jokowi ini ya bisa membuktikan bahwa ini loh ijazah saya, Anda memfitnah saya, Anda ini tidak pernah benar, fitnahan Anda itu tidak benar. Anda memfitnah saya, ini ijazah saya. Justru orang-orang yang memfitnah Pak Jokowi, yang sudah menuduh-nuduh Pak Jokowi bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, akan malu dengan sendirinya. Dia akan malu, dan Pak Jokowi ini tinggal melaporkan saja jika ingin melaporkan atau mengambil langkah-langkah hukum, karena orang tersebut sudah memfitnah dan sudah merendahkan, bahkan sudah dikasih tahu ini loh asli misalnya, itu tidak percaya kan, dia tinggal bantah sekarang ya kan, bantah saja. Ini lebih sebenarnya lebih sangat-sangat simpel ya untuk Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi itu kan negarawan ya, negarawan itu ya harusnya lihat rakyatnya seperti ini, karena Pak Jokowi ini kan sudah menjabat jadi presiden ya, mantan presiden 2 periode. Ini udah Pak, harus kita katakan bahwa Pak Jokowi ini adalah bapak kita. Nah bapak kita ini harusnya meredakan anak-anaknya, karena anak-anaknya ini gaduh saja di medsos setiap hari, di televisi gaduh membicarakan tentang masalah ijazah ya. Harusnya Pak Jokowi ini segera cepat-cepat mereda ya, agar tidak gaduh. Nah agar apa sih tujuan-tujuan pemerintah saat ini ya, tidak hanya untuk mengurusin soal ijazah saja gitu ya. Ijazah ini tidak habis-habisnya sampai berbulan-bulan, bahkan ini tidak akan ada selesainya ya kalau segera tidak diselesaikan juga sebenarnya ya. Ya itu salah satu-satunya jalan ya Pak Jokowi sebenarnya yang benar-benar bisa secepatnya untuk mengakhiri isu ini atau kegaduhan ini di masyarakat, tentunya seperti itu ya. Dan tentunya memang Pak Jokowi juga bilang ya, ini sudah dilaporkan ke ranah hukum, biar hukum yang bekerja, kita percayakan saja kepada penegak hukum. Ya memang benar sekali ya kan, tapi kan memakan waktu yang lebih lama, dan ini kan tentunya proses juga ya, tidak serta-merta langsung selesai. Dan tidak mungkin tidak yang dilaporkan juga seperti Bang Roy Suryo, Bang Rismon, dan teman-teman lainnya, itu juga tidak langsung berhenti begitu saja. Begitu setelah dilaporkan malah semakin menjadi semakin kesana kemari, bahkan jadi ada temuan-temuan baru, bahkan ada hal-hal yang baru nantinya kan, seperti itu kan. Jadi ini menambah masalah terus, menambah polemik terus di masyarakat ini ya. Karena Roy Suryo CS ini kita tahu ya orangnya seperti apa, tidak pernah lelah, tidak pernah berhenti. Mereka dituduh misalkan menghina, memfitnah Pak Jokowi, ini akan lebih gencar lagi mencari bukti agar saya ini tidak seperti yang dituduhkan oleh Pak Jokowi bahwa saya ini memfitnah, kan seperti itu ya, kayak Bang Roy Suryo dan kawan-kawan ya. Justru malah semakin mencari-cari bukti baru. Justru Bang Roy Suryo ini malah semakin mencari-cari celah ya, lain lagi agar menyudutkan Pak Jokowi. Nah ini kan malah semakin tambah gaduh ya kan. Setiap di televisi jadi perdebatan ya, jadi menggiring-giring opini masyarakat.
Sementara masyarakat ini ya mungkin masih juga banyak yang bisa digiring ya, karena mungkin percaya gitu dengan omongan Roy Suryo gitu ya, dan banyak juga yang tidak tergiring. Akan tapi apalagi orang yang ibaratnya sakit hati ya, orang yang tidak bisa menerima kekalahan yang masa lalu misalnya gitu ya, itu ya bisa jadi ya itu sakit hati dan semakin membela Roy Suryo, tentunya seperti itu ya. Dan hal ini seharusnya cepat-cepat diselesaikan agar masyarakat bisa tenang dan